Cina dhewe meneh di Tiongkok, leluhurnya orang Cina kan, makanya kan dari apa jenenge Eropa secara fisiknya beda, lebih ke merah-merahan ya kan. Kalau Amerika lebih ke kuning-kuningan ya kan. Kalau Jawa lebih sawo matang, kalau Afrika lebih gelap, kalau Cina lebih sipit, kan beda. Makanya itu nah India itu adalah imigrasi dari Jawa yang berkolaborasi dengan ras Afrika, akhirnya bentuk makanya orang India kan setengah Indonesia, setengah Asia, setengah Afrika, ya kan? Iya. Misalkan ada orang India yang putih, itu sudah ada pencampuran dari ras Eropa. Kan dulu itu kan masih banyak daratan yang belum terpisah-pisah oleh lautan. Dan dulu hidupnya itu imigrasi, modelnya berpindah-pindah tempat. Terus belum nanti kan karena bencana alam itu banyak berterbaran, ras-ras itu menyebar karena pengaruh gejolak alam. Karena apa? Jadi fase-fase yang kayak pergantian peradaban itu sudah berkali-kali. Nah gitu. Jadi manusia purba mengalami evolusi geger ya. Jadi perubahan zaman ini sekarang sudah ke-9. 9 itu periode itu zamannya Lemuria. Iya. Nah kita itu sudah pergantian zaman menuju yang ke-10. Makanya di dalam istilah Hindu ada yang namanya setiap ada perubahan alam itu diturunkan sang pemelihara yang namanya avatar, awatara Wisnu, itu dewa pemelihara. Makanya kan dewa yang pertama itu ikan, karena dulunya belum ada manusia, hanya dulu pertama itu kan hewan-hewan air dulu sebelum hewan darat. Terus babi ya, disimbolis awatara Wisnu disimbolkan sifat bentuk babi yang ini, itu yang namanya hewan darat. Jadi sifat keangkaran, maksudnya kehancuran alam itu juga tidak terjadi pada zaman manusia ini, zaman hewan itu juga pernah terjadi. Terus makanya narasinya awatara Wisnu itu setengah manusia setengah hewan. Itu digambarkan kenapa singa simbol kebijaksanaan, juga sifat mempunyai sifat kasih ya, artinya kebijaksanaan itu tadi. Nah dulu manusia itu juga peradaban dulu juga ada yang sifatnya setengah manusia setengah hewan. Nah itu makanya pergantian peradaban ini sudah dulu ibaratnya di zamannya Lemuria dan Atlantis itu sudah pergantian yang ke-9 dan ke-10 yang ini. Berarti kita termasuk generasi yang ke-10 terakhir dari peradaban itu. Dan nanti Gusti Allah nyipta apa meneh kita bukan urusan kita ya. Betul. Kita berpikirnya sekarang zaman kita aja. Itu awat, makanya yang diarani kalki awatara ya kuwi Mas. Awatara Wisnu yang ke-10 itu yang terakhir. Mulai diarani Anoman gitu Mas. Anoman itu kan di dalam kisah pewayangan itu kan melambangkan itu pertama berdirinya peradaban manusia dan matinya Anoman ini nganti sampai peradaban manusia. Jadi kalau di dalam pewayangan ini Anoman gak bisa mati Mas, matinya entek peradabannya manusia. Jadi di dalam pewayangan ada cerita istilahnya Anoman Maneges ya, Mayangkara itu menemui sang yang menang ya kan, bertanya saya hidup sudah berkian-kian abad kan gitu kan wayang itu kan si lokal sebenarnya yang makanya wayang di asini ki mingguli hitak kan bisa menceritakan awal kehidupan sampai akhir kehidupan peradaban manusia. Wayang itu menceritakan, nah itu luar biasa leluhur kita itu
ngerti sadurunge Minara sing gawe wayang. Nah, Anoman itu menghadap Sang Hyang Wenang, bertanya, maneges, kapan Anoman bilang saya itu hidup sudah bertahun-tahun abadnya gitu kan, berabad-abad gitu kan. Lah, Anoman tanya sama Sang Hyang Wenang kapan titik lancinya, istilahnya mendekati kematiannya gitu kan. Nah, Sang Hyang Wenang itu bilang, nek wong Jawa bilang nek di pewayang sok titik lancine mongso yen kowe wis entek titik lancine kan, ibaratnya akhir hayatnya itu yang wis ana tandha Pandhawa kaping 6. Pandowo Kaping 6. itu maksudnya bagaimana, Mas? Nah, Pandhawa kaping 6 itu kesatuan dari Pandhawa yang sifatnya 5. Oh. Nah, 5 ini apa toh, Mas? 4 sifat Ibu Pertiwi, 1 sifat Bapa Angkasa. Karena aku itu artinya. Iya, iya. Kenapa dianggap 4 sifat Ibu Pertiwi? Banyu, angin, lemah, geni, air, angin, tanah, api, itu sifat Ibu Pertiwi. Nah, Betul. nah yang Bapa Angkasa sifatnya putih cahaya, nek diarani Nur Cahya, atau nek basa Nasrani niki Roh Kudus, gamane ngono. Mula diarani Puntadewa getih putih, ya kan? Lah, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa itu 4 sifat dari api. Bima kan lah titisannya Bathara Bayu. Iya. Bathara Bayu itu manifestasi dari oksigen atau angin. Nah itu. Arjuna titisannya Bathara Indra, manifestasi dari air tawar, air kan. Terus Nakula Sadewa manifestasi dari Bathara Aswan dan Aswin, sifatnya tanah dan api. Nah, pas teman. Nah, dari pencampuran 4 sifat Pertiwi ini 4 sifatnya. Bapa Angkasa itu Puntadewa. Nah, Pandhawa kaping 6 itu kesatuan dari 5 sifat ini menjadi satu manunggal. Akhirnya manjing ono sifat diarani Parikesit. Nah, ngono. Banyak yang itu yang dinamakan sing lagi viral Satrio Piningit itu. Nah, gitu. Saya jelaskan masalah Satrio Piningit ya. Monggo. Nah, Satrio Piningit itu bisa diartikan secara umum. Juga bisa diartikan secara khusus. Iya. Nah, yang namanya Satrio akhir zaman ini ada 4 sifat dari atau jenis Cokro Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Itu pengertian Satrio Piningit dalam artian umum apa khusus, Mas? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, siap. Monggo. Nah, di dalam pewayangan itu ada yang namanya Wahyu Cokroningrat, itu ada 3 yang menerima itu Wahyu Cokroningrat. Semuanya menerima Wahyu Cokroningrat. Cokro itu kan sifatnya putaran zaman, ya, yang selalu berulang-ulang. Ningrat itu sifatnya Hamemayu Hayuning Bono. Nah, sifatnya itu untuk kesejahteraan, untuk pemeliharaan, agar bumi ini lestari kembali gitu loh sifatnya. Yang diberikan wewenang untuk melestarikan alam kembali kepada kemurniannya. Itu yang namanya Cokroningrat, ya, roda putaran kehidupan, ruang dan waktu. Nah, itu dibagi 3 wahyu. 1 yang menerima adalah Wahyu Kasatriyan. Wahyu Kasatriyan itu di dalam pewayangan yang menerima adalah Bima. Bima itu titisannya Bathara Bayu, yang sifatnya oksigen atau angin. Lah, angin itu sifatnya menempati segala ruang, yang sifatnya global, ya. Nah, sifatnya global ini artinya banyak.
sing diarani Satrio Pinile lebih dari satu, itu Satrio Pinile. Nah itu arti secara khusus loh ya. Kedua, wahyu katentreman. Wahyu katentreman diterima oleh Krishna dan Semar. Krishna berperan sebagai seorang ratu, Semar berperan sebagai kaulo alit, ya kan. Kedua-duanya memberikan pengayoman katentreman. Yang ratu ini sifatnya ada di dalang, yang satunya sifatnya ada di bendo apa jenenge pamomong. Misalnya ini ada Pandawa, ini lagi ada apa, dia konsultasinya sama Semar, juga konsultasinya sama Kresna, kan ngono Bathara Kresna. Iya. Itu wahyu katentreman, sifatnya memberikan ketentraman, pengayom, membimbing, sifatnya pembimbing. Mandito, sebagaikan seorang pandito, diarani Satrio Pinandito itu. Nah, yang ketiga itu adalah wahyu pulung ratu. Nah, wahyu pulung ratu itu diterima oleh Arjuna, yang diturunkan pada cucunya yang namanya Parikesit. Menurut sifatnya banyu kelak manitis ya, genetikanya mengalir ning putune. Lah sing nampa wahyu pulung ratu ki Arjuna nurun ning Parikesit. Itu hakikat yang secara khusus. Nek diartikan secara umum ya iso wae diarani kabeh diarani Satrio Piningit. Ya iso kita menginginkan yang sesuatu yang terpinggit menjadi tercerahkan, ya Pak. Ratu adil iso diarani apa, kita bisa memberikan keadilan di dalam diri kita, mikro dan makro, ya bener kan no. Tapi di dalam pewayangan itu juga ada konsep atau yang namanya pengetahuan yang diartikan wahyu cokroningrat tadi ya, yang sifatnya banyak itu Satrio Pinilih itu tadi, yang sifatnya wahyu kasatrian yang diberikan oleh Bima tuh. Nah, dari ketiga ini, dari wahyu Pinilih, wahyu katentreman, wahyu pulung ratu, itu sifatnya memberikan pemeliharaan untuk alam semesta ini, diberikan tugas untuk memelihara. Mulai diarani wahyu cokroningrat. Cokro itu adalah putaran roda waktu, ruang dan waktu yang selalu berulang-ulang terus. Dan cokroningrat itu sifatnya itu memberikan istilahnya pemeliharaan gitu. Hamemayu hayuning bawon itu ya, ningrat gitu. Berarti intinya sosok yang akan menjadi Satrio Piningit itu orang-orang Pinilih yang memiliki atau bahkan menerima wahyu-wahyu itu yang jumlahnya banyak itu Satrio Pinilih. Berarti Satrio Pinilih itu jumlahnya banyak. Kalau Satrio Pinilih cuma satu, Mas. Apa Pining itu sifatnya pandito, namanya wahyu katentreman. Itu ada dua, Semar karo Kresna. Semar sama Kresna ya. Ya, loh. Nek wahyu pulung ratu satu. Diarani Ratu Adil. Itu terjadi tahun 2004. Nek Satrio Piningit yang diarani mendekat-mendekat ini, sifatnya memberikan, jadi ini menjembatani, ini memberikan ketenteraman di dunia dulu. Nah, wis tentrem lagi jumenengan ratu. Berarti intinya nanti 2004 baru. Nah, itu yang namanya Ratu Adil. Ratu Adil lagi. Mungkin 2000